Halo guys, welcome back to my channel YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema kerja di bagian technical service. Nah, jadi kita di sini kedatangan narasumber dari Mas Rona. Kita di sini bakal ngebahas terkait banyak hal guys. Baik itu dari kerjanya ngapain aja, suka dukanya apa aja, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita upload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Mas Rona. Halo. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih Mas? Oh iya. Untuk sekarang fokus ngambil kuliah lagi S2. Oh oke. S2-nya di mana nih? Di Universitas Diponegoro Semarang. Oh oke, jurusan ini ilmu apa namanya, ilmu peternakan gitu ya Mas ya? Magister ilmu ternak. Oke, jadi kan dulu berarti S1-nya di S1 peternakan juga. Itu lulus tahun berapa sih Mas? Masuk 2013, lulusnya 2017. Oh oke. Berarti sekarang masih lanjut di S2 gitu ya? Masih lanjut di S2 setelahnya 3,5 tahunan kerja, terus akhirnya memutuskan untuk lanjut kuliah lagi. Oke, mantap. Jadi kan di sini kemarin kita dapat request Mas dari teman-teman semua terkait dari Kak buatin video dong terkait dari kalau kerja di bagian technical service itu ngapain aja kayak gitu. Nah, kebetulan kan kita ibaratnya kayak punya kenalan dari Mas Rona. Jadi kita di sini berharap buat dari Mas Rona ini mau sharing-sharing ke teman-teman semua terkait dari emangnya ngapain aja sih kalau kita kerja di bagian technical service kayak gitu. Nah, itu berarti setelah lulus tahun berapa tadi 17 ya Mas ya? 2017. Itu berarti langsung kerja gitu ya Mas ya? Maksudnya apa namanya? Atau nyari-nyari kerjaan selain TS dulu atau gimana tuh Mas prosesnya? Mungkin bisa ceritain sedikit ke teman-teman kayak perjalanan karirnya kayak gitu Mas. Ya. Jadi awal kali dulu setelahnya lulus ya, setelahnya sidang, Benar. pertama kali itu yang aku lakuin sambil nunggu wisuda gabung sama Biro Tour Wisata. Aku jadi tour leader TL. Jadi sebelum jadi TS aku pernah jadi TL dulu, tour leader. Nah setelahnya itu ada program Kementerian Pertanian, itu Kementerian Pertanian ada bantuan bibit kedelai sama bawang merah, aku ikut mendampingi, ikut jadi pendamping di daerah Grobogan. Setelahnya itu berwirausaha sebentar di bidang di pengolahan bawang merah. Setelahnya itu baru lihat teman-teman pada kerja, ikut deh daftar pekerjaan. Alhamdulillahnya diterima di dua perusahaan dulu, di Rehobat sama di Carangpopan di bagian Poultry Integration. Akhirnya aku ambil yang Poultry Integration di Carangpopan. Oh gitu, berarti itu di tahun yang sama juga Mas, 17 juga, langsung diterima kerja kayak gitu? 2018, jadi 2017 itu November aku wisuda. Nah di Februari namanya PT Cemerlang Invest Lestari, itu Carangpopan Group. Oh gitu, ya. Kalau dulu waktu seleksinya masuk ke technical service itu gimana sih Mas prosesnya? Kan biasanya beda-beda kan ya kalau perusahaan itu. Kalau di sana gimana Mas? Pertama, lanjut aja Mas, tadi gimana? Yang pertama itu ada tes kemampuan dasar di bidang peternakan. Di situ kita dikasih beberapa soal tentang ayam broiler. Setelahnya ada soal di bidang ayam broiler, ada wawancara. Maaf ya agak ramai. Nggak apa-apa, santai Mas. Ada wawancara sama HRD sama timnya itu lebih menggali tentang selain apa yang dapat di kuliah ya, intinya di kuliah itu ditanyain ngapain aja selama perkuliahan seperti itu. Nah setelahnya itu baru ada tes psikotes. Tes psikotes. Setelahnya itu dinyatakan lulus di tes tertulis, di wawancara dengan HRD, sama tes psikotesnya. Setelahnya itu baru ke wawancara user yang terakhir itu. Nah, setelahnya wawancara user, alhamdulillah lolos dan ditempatkan di CWL Semarang. Jadi itu dari 5 orang yang barengan yang diterima dulu itu disebar di beberapa kota dan aku ditempatin di Semarang. Oh gitu, berarti ini emang PT-nya tuh emang benar-benar apa ya, spesifiknya ke unggas gitu ya Mas, peternakan unggas gitu ya?
Ya, kalau untuk perusahaanku ini bisa dibilang anak perusahaannya Pokpan, itu fokusnya memang ke quality integration di bidang ayam broiler. Oh, oke, Fokusnya oke. ke itu. Mantap, mantap. Kalau sebenarnya di TSD itu kita kerjanya ngapain aja sih, Mas? Kayak mungkin kayak misalnya kayak apa ya, menganalisis ataukah mungkin kayak kita ibaratnya kayak mengkoordinir gitu, Kak? Mungkin bisa jelasin sedikit, Mas. Ya, sebetulnya kalau cerita tentang TS kemungkinan setengah hari baru selesai. Cuma ya Bener. intinya itu technical service kan kalau di TS kan singkatannya TS, Heeh. kepanjangannya technical service. Sebetulnya itu lebih memberikan service kepada peternak-peternak mitra secara teknikalnya. Jadi bagaimana mengajarkan ke peternak-peternak mitra itu teknikal dalam proses budidaya ayam broiler seperti itu. Kalau untuk di PT-PT yang lain ada juga yang disebut posisi TS ini, ada yang bisa bilang supervisor atau ada juga yang bilang kanit, valley unit kayak gitu atau PPL gitu. Cuma kalau di perusahaan-perusahaan lain biasanya satu TS itu punya 2 sampai 3 PPL atau petugas penyuluh lapangan. Nah, kalau di Pokpan itu hanya ada satu TS dan nggak punya PPL, jadi tugas PPL-nya dirangkap semua sama Oh, tugas di TS-nya. oke, Nah, oke. untuk oh, oh. Jadi memang harus lebih kerja keras kan gambarnya singa siap ngaung gitu ya kalau Benar, di benar, Pokpan benar. ya. Nah, kalau untuk tugasnya sebagai TS sih yang pertama kita memastikan seluruh keterbutuhan proses budidaya ayam broiler peternak-peternak mitra kita itu terpenuhi dengan baik dan proses panennya juga berjalan dengan lancar. Contohnya di awal misalnya kita ada peternak yang ingin bermitra, kita nanti survei dulu ke kandangnya kita lihat dulu spesifikasi kandangnya ini sudah masuk ke kriteria Pokpan atau belum dengan standar-standar kandang itu yang dulunya kandang banyak yang open, sekarang sudah banyak closed house. Nah, jadinya kita nanti cek dulu checklist sesuai keterbutuhan ayam broiler. Nah, setelahnya itu kita sampaikan ke perusahaan bahwa ada peternak yang ingin bergabung, kita masukkan berkas, kita urus berkas. Nah, ketika peternak itu sudah gabung, nanti kita mulai ngasih bimbingan ke peternak bagaimana cara mempersiapkan kandang sebelum DOC datang. Terus nanti kita ngasih list apa aja yang dibutuhkan atau apa aja yang dibutuhkan dalam proses budidaya ayam broiler. Mulai dari sapronaknya itu ada DOC, DO chicken atau ayam umur 0 hari, pakan, obat, dan kalau sapronak itu ya sama untuk yang ada di kandang ada seperti sekam, terus kebutuhan air listrik itu semuanya harus terpenuhi dan itu kita harus pastikan di awal itu sudah terpenuhi semua sebelum DOC datang. Nah, kita nanti yang mengatur selama proses budidaya itu berapa kebutuhan pakannya, berapa kebutuhan obatnya, berapa dosis obatnya, ketika kondisi ayam jelek seperti harus gimana, ketika kondisi ayam kurang sehat harus gimana, ketika pertumbuhan kurang maksimal harus gimana, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu deh. Oke, berarti ibaratnya di situ kayak benar-benar kita yang mengontrol semuanya gitu ya, Mas ya. Mulai dari kita ibaratnya Iya, kayak check in sampai nantinya panen kayak gitu ya, Mas ya. iya. Sampai panen pun, jadi sampai panen kita tetap masih yang membantu mengkoordinir peternak. Jadi menghubungkan antara peternak dengan perusahaan dan ke bakul-bakul ayam waktu panen Oh, tapi maksudnya. iya, iya. Ya, jadi nanti misalnya kita lihat kapasitas kandang dengan jumlah 22.000 ekor ayam broiler misalnya. Nah, dengan spesifikasi kandang dengan jumlah 9 exhaust fan misalnya atau 8 exhaust fan, terus luas kandang 12 kali 120 meter persegi dengan luas cooling pad segini, nanti kapan kandang itu harus dilakukan penjarangan atau panen awal. Nah, ketika nanti sudah tiba saatnya, kitalah yang menyampaikan ke kantor bahwa ada ayam yang siap dipanen sejumlah berapa ribu ekor dengan bobot berapa. Nanti dari kantor di bagian market untuk bisa ngambil ayam di kandang tersebut. Nah, nanti kita yang menghubungkan pool yang sudah terhubung ke marketing tadi, kita yang menghubungkan jalannya arahnya untuk berapa ton panen pada saat itu
seperti itu. Oke, berarti Jadi ini suka dukanya sih kalau misalnya kalau waktu panen itu seringkali waktu panen itu kita ditelepon nggak jelas jam. Jadi misalnya waktu panen kan terkadang kan ada juga yang pengambilan malam hari kayak benar. gitu ya. Malam hari menjelang pagi hari, terkadang juga setengah 2 malam ada yang telepon, jam 4 pagi ada yang telepon kayak gitu. Oh Kalau gitu. waktu panen. Berarti ini rata-rata kerjanya banyak di lapangan ya Mas ya? Nggak di kantor gitu Mas? Iya, banyak di lapangan. Ya, bahkan untuk masa pandemi ini kita sudah sama sekali tidak diwajibkan untuk absen di kantor. Kalau dulu sebelum pandemi kita pagi wajib absen di kantor. Dengan saat ini kita terserah. Kita mau berangkat jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 2 siang itu terserah kita ngatur bagaimana caranya. Yang penting SOP dari kantor terlaksana, pesan dari kantor tersampaikan ke peternak, tugas di kandang beres, anak kandang terkendali, dan kantor tidak merugi. Oh gitu, oke oke. Ini dari Mas Renato udah berapa lama sih Mas kalau kerja di bagian TS ini tuh? Sebelum ini masuk S2 kemarin? Ya, aku masuk calon Pokpan kan di Februari 2018. Nah, aku September tahun 2018 itu selesai training. Jadi trainingnya tuh dari bulan Februari sampai bulan September. September diangkat. Berarti kira-kira berapa bulan? 6 ya? Kurang lebih 6 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan diangkat. Nah, dari situ mulai jadi TS tugas sampai kemarin terakhir di Agustus 2022. 2021. 2021. Oh, berarti baru Tiga aja Mas setengah ya? tahun kira-kira. Baru aja gitu ya? Iya, baru aja. Oh, oke oke. Itu trainingnya berarti Oh. lama juga ya Mas? Kurang lebih 7 bulan. Itu ngapain aja Mas kalau training? Trainingnya itu ada kita ditempatkan di farm. Jadi kita ditaruh di farm close house sih. Nah, setelahnya kita training di farm, kita paham proses budidaya secara langsung yang ada yang ada di kandang seperti apa selama 5 bulan kira-kira di kandang. Setelahnya itu 2 bulan kita ngikut senior untuk ikut kunjungan-kunjungan ke kandang setiap harinya seperti itu. Terus 1 bulan terakhir kita latihan administrasi dan mulai dipegangin populasi, maksudnya mulai dipegangin beberapa kandang. Terus kita latihan dengan jumlah yang sedikit dulu. Nah, seiring berjalannya waktu ditambah jumlah populasi yang dipegang TS tersebut. Nah, kayak aku kemarin terakhir sebelum menyudahi tugas di Pokpan itu pegang sekitar 360.000 ekor ayam. Wow, banyak banget ya. Jadi nanti semakin lama nanti pegangannya semakin banyak. Oh, Tetap gitu. dinilai dari kemampuan si TS dalam mengkoordinasikan antara peternak, perusahaan, dan bakau ayam dan semua stakeholder yang terhubung. Nanti kalau misalnya sudah mulai matang, nanti biasanya populasinya ditambah gitu. Tergantung kemampuan. Oh, oke oke oke. Kalau terkait dari keseruan ketika kita masuk di bidang TS itu apa sih Mas? Kayak pengalaman yang menyenangkan kayak gitu? Mungkin bisa ceritain sedikit ke teman-teman. Yang pertama sih kita jarang kesepian ya. Karena Karena WA kita nggak pernah sepi. Telepon sering, SMS beberapa kali. Jadi kita misalnya sudah kita nggak megang HP selama 10 menit, 15 menit itu sudah ada aja yang WA. Nanti kalau misalnya lo nggak sengaja ketiduran 1,5 jam atau 2 jam kayak gitu, itu pesan itu sudah sampai ke bawah kayak gitu. Jadi misalnya kalau ada peternak atau siapa yang WA sudah agak lama gitu udah tenggelam, terkadang itu lupa balas atau malah nggak kelihatan pesannya. oh Soalnya di gitu. atas tuh ada tuh cuning gitu. Karena kita kan TS itu kan terhubungnya ke banyak orang. Ke perusahaan aja itu di perusahaan ada bidang produksi, ada bidang marketing, ada bidang akunting, ada atasan kami juga. Nah, dari klaster kantor aja itu sudah banyak apa orang-orangnya di sana ada seorang investor besar juga terhubung juga ke supir pakan, ke orang
pabrik pakan, ke super panen, ke bakul ayam dan lain sebagainya. Jadi HP itu jarang sepi, ada yang kontak kayak gitu. Nanti semakin banyak populasi yang dipegang, nanti semakin sering tuh ada pesan masuk. Kayak misalnya kakak-kakak saya yang sudah 5-6 tahun kerja kayak gitu, pegangnya sudah di atas 500.000. Nah itu nggak tahu lagi tuh. Dia mungkin kalau sudah punya anak istri, kasihan juga. Iya benar. Iya benar Mas. Soalnya kan ayamnya udah banyak juga ya Mas, lebih dari 500.000 kayak gitu. Oke Mas, lanjut lagi terkait dari kalau kita kerja di bagian sana di PT Pokwan itu biasanya kalau sistem gajinya gimana sih? Ataukah emang UMR ataukah emang kita dapat kayak misalnya komisi gitu, misalnya kita udah selesai tugas ini baru kita dapat gaji atau gimana Mas? Mungkin bisa ceritain sedikit Mas. Ya ini pertanyaan paling asik ya kalau untuk Orang kerja kan emang butuhnya itu. tentang salary. Iya. Ya, kalau untuk alhamdulillah kalau di Carompokan itu kesejahteraannya terjamin, cukup terjamin. Salah satunya lewat salary atau apa namanya take home pay ya, kayak gitu. Itu untuk gajinya ada gaji pokok sama gaji bonus performance kayak gitu. Jadi untuk gaji pokoknya sebetulnya enggak terlalu besar. Yang terkadang yang bisa melampaui itu malah dari gaji atau bonus performance-nya. Nah, kalau untuk gaji pokoknya di atas UMR lah. Ya, kalau boleh disebut ya antara 3,1 juta untuk gaji pokoknya. Nah, terkadang yang sangat membantu itu gaji atau bonus performance. Karena bonus performance itu bisa 100% dari gaji pokok atau mungkin lebih ternak mitra yang seperti itu. Kalau misalnya waktu produksinya bagus, hasilnya maksimal, itu tapi kalau misalnya pas dilelahnya ayamnya banyak yang suloyo, banyak yang itu masalah satu yang terkenal cerinya, sehingga mampu bisa memberikan kualitas budidaya ambril yang terbaik dan akan berdampak juga ke salarinya tadi, take home pay-nya. Oh gitu, oke oke. Kalau terkait dari kendala ketika kita bekerja di bagian TS itu apa sih Mas? Mungkin pernah dapat kendala kayak mungkin kesulitan dalam menghandle apa ataukah gimana kayak gitu Mas? Iya. Iya. Ada kendala nggak Mas? Atau lancar aja? Kendala ini agak nge-freeze. Oke, oke. Sekarang udah jelas belum Mas? Oke. Oke Mas, lanjut nih. Saya ulangi pertanyaannya tadi sempat nge-freeze juga buat videonya terkait dari kendalanya Mas. Kendalanya ketika kita bekerja di TS itu ada kendala nggak sih? Atau mungkin ketika kita kesulitan menghandle dari apa namanya dari teman-teman atau gimana gitu? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Ya, kalau untuk kendala pasti ada. Apalagi kita kan sebetulnya kan posisinya menengahi antara kepentingan marketing, kepentingan divisi produksi, dan kepentingan dari peternak itu sendiri. Nah, terkadang itu ketika ada kebijakan dari perusahaan yang itu terkadang memberikan peternak, terkadang ada juga peternak-peternak yang agak berat untuk diarahkan kayak gitu. Tapi kan itu sebetulnya untuk kebaikan kemitraan atau kebaikan kerjasamanya. Karena kondisi pasar ayam broiler memang cukup fluktuatif. Terkadang ketika ada perbedaan pendapat kayak gitu, terkadang juga dari sisi marketing yang paling kuat kayak gitu. Nah, kalau untuk kendala di lapangan cukup banyak dan bermacam-macam jenisnya. Terkadang ada permasalahan dengan jalan menuju ke kandang, terkadang ada juga
driver panen yang ada crash sama warga yang dilewatin kan, kalau dilewatin truk panen kan baunya ya. kan kayak. Iya benar. Ada juga yang ada juga misalnya di bidang pakan kayak gitu, kalau baru nganter pakan truknya mogok di jalan atau truknya terjebak macet padahal ayam makannya terus-terusan kayak gitu. Ada juga misalnya kendala di kandang ketika ada anak kandang yang susah diatur atau bahkan ada perbedaan antara kepala kandang dengan anak kandang sehingga kita harus menengahi kayak gitu. Tapi itu insya Allah Pokpan beberapa kali ngasih pelatihan yang itu bisa memantapkan kami sebagai seorang TS untuk menengahi permasalahan-permasalahan di lapangan seperti itu. Oke. Berarti ibaratnya di sini ketika kita ada kendala itu emang kita udah dilatih ya Mas buat kayak menyelesaikan suatu kendala tersebut ketika di lapangan gitu ya. Udah ada pelatihan-pelatihan kayak gitu. Ya, dari sisi budidaya kita ditekankan dengan SOP yang ada, dari sisi manajemen emosi kita juga pernah diberikan pelatihan sehingga kalau misalnya ada peternak dablek atau anak kandang dablek atau misalnya dari kitanya posisinya baru sulit, ya kita nanti bakal berusaha untuk mengambil jalan terbaik untuk kedua belah pihak kayak gitu. Oke. Kalau terkait dari kemampuan yang harus kita miliki ketika kita jadi anak TS itu apa sih Mas? Ataukah emang kita harus jago buat kayak negosiasi ataukah gimana gitu Mas? Ya, negosiasi dengan berbagai macam tingkat pendidikan. Maaf, maksudnya kita itu bernegosiasinya bukan hanya sama orang-orang yang pendidikannya sarjana ke atas ya, tapi ada juga yang teman-teman yang mungkin memang pendidikannya berhenti di SMP, SMA seperti itu yang ada di kandang sehingga kita harus bisa mengolah cara penyampaian yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan dari kedua belah pihak dan bisa mendapatkan jalan tengah. Memang salah satu yang paling dirasakan paling penting di tugas TS ini memang kemampuan soft skill itu sih dibandingkan hard skill. Jadi bahkan terkadang itu yang kita pikirkan sehari-hari itu lebih ke bagaimana caranya mengkondisikan mulai dari anak peternak sampai semua misalnya dari pabrik pakan atau dari produksi kan kita kan sudah ada SOP-nya tinggal ngejalanin aja. Itu terkadang ketika kita menengahin kedua belah pihak yang terkadang perbedaan pendapat itu ada perbedaan pendapat. Oh, oke. Kalau dulu nih Mas Rona kan waktu kuliah kan ikut organisasi juga nih Mas ya. Kalau nggak salah dulu ikut BEM juga Mas ya? Oke. Gimana Mas? Ya? Tadi ini manfaat organisasi buat dunia kerja itu apa sih Mas? Manfaat organisasi. Ya. Memang sebetulnya salah satu tujuan ikut organisasi itu mengkerucutkan lingkungan ya, sehingga kita bisa lebih fokus dalam memperbaiki diri kayak gitu. Dan tentunya menebar manfaat buat orang-orang sekitar kita. Nah, untuk manfaatnya setelahnya pekerjaan itu ternyata cukup banyak. Dan manfaat itu yang paling aku rasakan untuk di tugas TS ini. Karena kalau dilihat dari apa-apa aja diajarkan kuliah, maaf nih bukan apa bukannya yang diajarkan di kelas itu enggak penting ya. Cuma yang aku rasakan untuk tugas TS ini itu hampir 75% belajar lagi. Sedangkan yang disampaikan di perkuliahan ada kemungkinan yang dipakai antara 20 sampai 25%. Kayak gitu. Nah, apa yang melengkapi ketika di dunia kerja, padahal yang kepakai waktu kuliah itu yang dari kelas cuma sekitar 20-25%, itu soft skill. Jadi soft skill itulah yang mampu membuat kita untuk cepat beradaptasi, sehingga kita cepat belajar pula ketika kita bertemu lingkungan dan wawasan baru seperti itu. Kayak misalnya di bidang ayam broiler ini yang perkembangannya sangat cepat, yang dulunya masih pakai kandang postal, terus fase berikutnya pakai kandang panggung,
hingga saat ini menggunakan kandang closed house yang semuanya serba otomatis, itu kita dituntut untuk cepat belajar. Maka dari itu, ketika kita tidak mampu cepat beradaptasi atau kita tidak mampu bekerja di bawah tekanan, nah itu yang bakal merepotkan kita. Dan pada akhirnya pernah dulu ada adik tingkat di perusahaan juga yang baru training, dan dilihat dia daya adaptifnya kurang, sebelum dia diangkat sudah di-cut terlebih dahulu. Dalam arti memang tugas TS itu memang sangat penting untuk memiliki kemampuan soft skill itu. Itu banyak didapatkan di organisasi. Maka dari itu untuk teman-teman yang masih ikut, yang masih jadi mahasiswa, manfaatkanlah waktu-waktu yang ada itu buat berorganisasi atau mencari skill-skill yang lain di luar perkuliahan. Karena itu nanti yang banyak ngasih manfaat ke teman-teman ketika nanti masuk dunia kerja atau dunia wirausaha. Oke. Kalau sebelum kita masuk ke dunia kerja, emang yang harus dipersiapkan itu apa aja, Mas? Ya, yang pertama CV, fotokopi KTP, bukan. Terkait dari mungkin kemampuan-kemampuan Jadi ataukah apa gitu. Iya. Jadi kalau apa-apa yang perlu disiapin di sebelum kita bekerja ya. Yang pertama sih attitude. Jadi pandangan pertama dari yang menyeleksi kita itu nanti itu harus dapat dulu. Jangan sampai pandangan pertama misalnya kita masuk ruangan wawancara misalnya. Kita masuk ruangan wawancara dengan membuka pintu dengan cepat dan cukup kasar kayak gitu misalnya. Terus habis itu kita masuk tanpa salam, cuma lihat ke bawah. Begitu mendekat ke pewawancara, kita narik kursi dengan kencangnya tanpa tanpa menyampaikan mohon izin duduk Pak atau seperti apa. Kita langsung duduk seperti itu. Begitu juga setelahnya selesai wawancara, kita berdiri, kursinya kita nggak dikembalikan. Misalnya kita buka pintunya nggak dikembalikan, menutup kembali. Nah itulah sebetulnya yang menjadi salah satu penilaian penting buat di dunia kerja seperti itu. Kita harus mampu merebut hati dulu untuk para penyeleksi ini, sehingga nanti kita dimasukkan ke tahap berikutnya untuk mengikuti tes berikutnya. Awalnya dari itu dulu, penilaian aja itu dulu. Nah selain itu juga menunjukkan kita itu memang bisa beradaptasi dan ingin belajar seperti itu. Sehingga nanti ketika ada perubahan-perubahan baru di bisnis ayam broiler atau di proses budidayanya, kita juga mampu sesegera mungkin menyesuaikan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke Mas, sekarang pertanyaan terakhir nih Mas, terkait dari pesan buat teman-teman semua yang besok itu pengen kerja di bagian TS, apa Mas? Mungkin bisa disampaikan kayak pesannya buat mereka kayak itu Mas, yang pengen besok jadi TS kayak gitu. Ya, yang pertama buat teman-teman yang pengen jadi TS, kalau teman-teman ya, yang pertama kalau untuk teman-teman yang pengen jadi TS, apalagi teman-teman suka jalan-jalan, ini adalah pekerjaan yang cocok karena pekerjaan TS ini kayak saya dulu ya contohnya ya, kira-kira 3-4 jam per hari itu saya ada di jalan kayak gitu. Karena posisi kandang kan jauh-jauh. Kandang yang saya pegang itu ada di daerah Tegawan Grobogan, ada di juga Kendal, ada di Semarang Kota, dan ada di Demak. Jadi dari kandang satu ke kandang yang lainnya, antar kecamatan saja sudah jauh, apalagi antar kota seperti itu. Nah, kira-kira per hari itu ada kalau antar 3, 4, 5 jam di jalan. Maka dari itu buat teman-teman yang suka jalan-jalan, ini pekerjaan yang cocok kayak gitu. Oke. Yang kedua, teman-teman yang ingin jadi TS memang harus mau bekerja keras. Saya cukup banyak belajar struggle di posisi TS ini. Jadi misalnya kita baru pulang kerja jam 9 malam, misalnya kita baru aja sampai rumah nih atau sampai kosan nih. Tiba-tiba ada yang telepon lagi dan ada yang cerita, Mas, kok ayamku kayak gini ya gitu. Baru aja pulang, pengen istirahat, ditelepon, dikabarin kalau ayamnya bermasalah. Apakah teman-teman langsung matiin HP biar nggak ditelepon lagi? Nggak bisa. Teman-teman harus tetap melayani peternak
itu meskipun posisi kita dalam keadaan capek. Begitu juga misalnya baru tidur tengah malam, tiba-tiba setengah satu ada yang telepon, kita angkat, ternyata driver mobil panen kayak gitu. Dan ternyata driver panen itu terjadi permasalahan dengan warga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelesaikan. Jadi misalnya kontak peternaknya dulu, peternaknya untuk mobil warganya dan lain sebagainya, itu tengah malam kita harus selesaikan. Begitu juga misalnya di hari Sabtu, harusnya misalnya kita bisa lebih santai kayak gitu di weekend kan ya. Di kontak sama, Mas ini kok kematiannya meningkat ya, sehari bisa sampai 25 ekor misalnya. Itu kan masih matek gitu ya. Jadi yang kita pikirannya sudah ke setting, wah mau weekend, mau bermalam mingguan. Di telepon seperti itu kan langsung kayak nggak jadi. Gitu ya. Ya kayak gitu. Tapi bagaimanapun itu adalah tugas kita seperti itu. Itu terus untuk teman-teman yang pengen jadi TS, salah satu yang sangat dibutuhkan di tugas TS ini adalah soft skill. Nah, soft skill ini memang tidak bisa dilepaskan dari tugas seorang TS karena TS ini terhubung dengan banyak stakeholder, tingkatan pendidikannya bermacam-macam, latar belakangnya bermacam-macam, apalagi sekarang polisi, jenderal, Pak Kasdam, kepala satuan Kodam misalnya dan sebagainya kayak gitu, itu mulai melirik bisnis broiler. Jadi orang-orang yang nggak paham ayam broiler yang sebelumnya di bidang yang lain, itu banyak yang pengen bisnis ayam broiler karena saking menggiurkannya bisnis ayam broiler ini kayak gitu. Nah, kita harus para stakeholder kita itu sehingga kita dimudahkan dalam proses mencapai proses budidaya terbaik itu kayak gitu. Proses budidaya itu kan 75% kan kayak gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menjagakan mereka untuk yang terus bersama si ayam, nanti kita repot sendiri kayak gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu, itu kurang lebihnya kalau untuk tugas TS. Oke, siap. Mantap banget ilmunya dari Mas Rona. Ini semoga dari video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pokoknya terima kasih banget bagi Mas Rona yang udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol pada hari ini. Pokoknya dan juga terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa menjawab terkait dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin, terkait dari apa sih sebenarnya dari pekerjaan seorang jadi TS itu. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton video ini sampai habis dan juga see you the next video. Dadah!